Partai politik yang telah terdaftar sebagai calon peserta pemilu serentak 2024 telah mengikuti proses verifikasi administrasi yang digelar sejak 2 Agustus hingga 9 Oktober 2022. Dalam SK yang ditandatangani Ketua KPU RI Hashim Asyari pada bab 2 yang membahas soal rincian program dan jadwal kegiatan, disebutkan di tabel 2.1 nomor 6 bahwa pengumuman hasil verifikasi administrasi dijadwalkan pada Jumat 14 Oktober 2022. Dalam tabel yang sama di nomor 5 huruf G, KPU RI juga bertugas menyampaikan hasil rekapitulasi verifikasi administrasi kepada partai politik dan Bawaslu di hari yang sama. Dan untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Kita langsung sapa, selamat pagi Mbak Titi. Ya, selamat pagi Mas Jason, salam sehat untuk semua. Iya, salam sehat untuk Mbak Titi dan juga MG Listeners. Mbak Titi, ini kita mau langsung saja terkait dengan partai politik kan hari ini akan diumumkan oleh KPU RI. Apakah nantinya kalau Mbak Titi lihat ini, terakhir kan update-nya ada 24 parpol yang kemudian sudah lolos tuh terakhir. Akan ada kejutan nggak kira-kira partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu 2024? Adakah pengurangan kira-kira? Ya, jadi ini perlu ditambahkan informasi ya. Pengumuman hari ini bukan serta-merta lolos menjadi peserta pemilu 2024 karena penetapan partai politik peserta pemilu itu baru akan dilakukan pada 14 Desember 2022. Karena yang hari ini diumumkan adalah hasil dari verifikasi administrasi. Jadi verifikasi administrasi itu akan ada 2 dampak. Pertama, bagi partai politik yang punya kursi di DPR, dia akan serta-merta kalau lolos verifikasi administrasi jadi peserta pemilu 2024 karena ada putusan MK yang menyatakan partai politik yang punya kursi di DPR tidak perlu ikut verifikasi faktual. Jadi nah, hari ini kita akan menunggu hasilnya. Apakah 9 partai politik yang punya kursi di DPR RI itu lolos verifikasi administrasi atau tidak? Kalau mereka lolos verifikasi administrasi, maka mereka serta-merta menjadi peserta pemilu 2024. Kalau mereka tidak lolos, artinya mereka gagal. Nah, yang kedua, bagi partai politik yang tidak punya kursi di DPR RI, walaupun hari ini mereka dinyatakan lolos verifikasi administrasi, tapi mereka tetap harus mengikuti fase berikutnya, yaitu verifikasi faktual. Nah, jadi di faktual ini akan diperiksa kebenaran dari segala persyaratan yang sudah mereka berikan kepada KPU. Yang sebelumnya itu yang dilakukan adalah pemeriksaan administratif. Jadi apakah misalnya dokumen yang diberikan itu adalah dokumen yang absah sesuai dengan persyaratan. Apakah misalnya ada kegandaan. Lalu yang kemarin kita banyak menjadi kontroversi ya, soal pencatutan data warga. Nah itu harus kemudian diselesaikan dan dipenuhi secara administratif. Jadi belum bicara faktualitas. Bisa saja dokumennya administratifnya benar, sesuai, absah. Tetapi kemudian orang-orang misal yang ada di dalam dokumen administratif yang absah tadi, kemudian ketika dilakukan verifikasi faktual menyatakan, oh saya tidak tuh, saya bukan anggota partai politik itu, atau saya sudah berhenti kok dari pengurus sejak tahun 2015 misalnya. Nah, hal-hal seperti itu akan dilakukan pemeriksaan faktualitasnya setelah pengumuman hari ini. Tapi memang untuk partai yang punya kursi di parlemen itu dia mendapatkan perbedaan perlakuan karena dia sudah lolos ambang batas parlemen 4% pada pemilu 2019 lalu, maka mereka dikecualikan dari verifikasi faktual. Nah, yang agak mendebarkan memang hari ini Mas Jason, ini kira-kira partai parlemen semuanya lolos verifikasi administratif atau tidak ya? Gitu ya. Nah, karena kalau mereka tidak lolos verifikasi administratif artinya akan ada partai parlemen yang tidak ikut pemilu 2024. Nah, itu yang kita tunggu nih hasil pemeriksaan dari KPU. Kalau yang non-parlemen ya memang saya kira kalau dari beberapa perkembangan kan ada sejumlah partai yang nampaknya agak kesulitan untuk memenuhi persyaratan. Gitu. Baik, Mbak Titi, bisa ditegaskan lagi, kalau kita bahas satu-satu, ini mungkin dari partai yang parlemen dulu. Apa kira-kira yang
faktor yang membuat misalnya partai-partai yang di parlemen ini sekiranya tidak bisa lolos ke babak selanjutnya terkait dengan administrasi apa Mbak kira-kira Mbak? Kalau saya pribadi menilai peluang partai parlemen untuk lolos itu sangat besar karena memang selama ini hampir tidak ada partai parlemen yang gagal di verifikasi administrasi. Jadi kebanyakan mereka itu mampu melewati karena ini kan soal keterpenuhan persyaratan administratif ya. Jadi administratifnya dan itu sebenarnya menguntungkan sekali sama mereka karena tidak diperiksa faktualitasnya. Meskipun KPU sudah berusaha untuk menerapkan prosedur dan tata cara pemeriksaan administratif yang bisa mengurangi potensi-potensi misalnya ya penyimpangan, kecurangan, kegandaan dan seterusnya. Jadi kalau pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya hampir tidak ada partai parlemen yang tidak lolos verifikasi administrasi. Rata-rata memang yang menjadi tantangan berat itu di verifikasi faktual. Tetapi kita kan tidak boleh memastikan 100% ya, meskipun misalnya ya potensi untuk lolos itu bisa dikatakan hampir 100% begitu ya. Nah, apa yang membuat kesulitan untuk lolos itu ya kalau partainya mengalami keterbelahan. Misalnya mengalami konflik, lalu kemudian terjadi perpecahan di internal. Kubu, nah, begitu itu ya. betul. Nah, walau saat ini kan memang misalnya ada P3 yang kemudian sempat gonjang-ganjing, lalu ada PLT ya, pelaksana tugas ketua umum, tapi kan itu kemudian ditindaklanjuti dengan proses administratif yang relatif cepat, misalnya keluar surat Kumhamnya dan lain sebagainya. Jadi kalau dari sisi prediksi sih saya kira ya kemungkinan besar hampir semua partai parlemen akan lolos verifikasi administrasi. Jadi kalaupun ada kejutan, nah itu yang mungkin ada faktor yang sangat luar biasa yang kita tidak tahu ya. Saya tidak menyatakan bahwa berarti absolut pasti begitu, tetapi ya saya menduga semua akan lolos di verifikasi administrasi. Yang berat itu memang bagi partai-partai non parlemen karena mereka harus ikut verifikasi faktual ya. Misalnya saja contoh PKP dan PBB, meskipun sejak 2014-2019 mereka selalu ikut sebagai peserta pemilu, tetapi mereka selalu berjuang untuk menjadi peserta pemilu itu dengan menempuh mekanisme sengketa proses. Jadi atau kemudian bahkan sampai ke pengadilan tata usaha negara untuk mendapatkan status sebagai peserta pemilu. Karena persyaratan kita untuk menjadi parpol itu kan berat ya, harus punya dan anggota. Dan panjang mekanismenya ya. Betul, 1.000 anggota per kabupaten kota atau 1/1000 istilahnya. Kepengurusan 50% kecamatan, lalu 75% kabupaten kota dan 100% provinsi. Jadi sudahlah berat dan pasti membawa konsekuensi pada ongkos atau biaya yang tidak sedikit begitu. Jadi kalau bisa dibilang dari 24 ini, ya saya meyakini pasti akan ada pengurangan kalau dilihat dari dinamika verifikasi administrasi yang saya ikuti. Cuma kan kita tidak bisa memastikan ya kurangnya berapa. Tetapi kalau dari 24 saya memperkirakan tidak semua akan lolos untuk ke fase berikutnya. Minimal yang ke verifikasi faktual. Nah, ini yang kemudian harus diluruskan lagi ke masyarakat bahwa hari ini adalah penetapan untuk proses verifikasi administrasinya. Untuk penetapan peserta pemilunya ini nantinya akan dilakukan pada bulan Desember ya, Mbak Titi ya, 2022 mendatang. Nah, tapi begini, Mbak Titi tadi mengatakan dari 24 ini kita masih melihat ada kemungkinan untuk parpol-parpol ini untuk tidak lolos begitu. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya saat ini 24, andai kata ini lolos semua, andai kata kita berandai kata ya Mbak Titi, ini jumlah yang terlalu banyak nggak, proporsinya nggak untuk kemudian masyarakat nantinya harus memilih? Kalau terlalu banyak itu kita tidak bisa membuat pernyataan, kalau saya menghindari itu ya, karena itu kan ekspresi politik ya, kebebasan berserikat, berkumpul yang memang dijamin oleh konstitusi. Dan mestinya ya kalau bagi saya itu ya itu saluran yang memang secara konstitusional diberi ruang oleh konstitusi kita. Tetapi yang harus menjadi perhatian,
karena kita suka atau tidak suka, ada aturan main yang memberikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi peserta pemilu, meskipun kita misalnya merasa itu terlalu berat, terlalu rumit, terlalu mahal. Tetapi karena itu sudah menjadi aturan yang berlaku, maka semua yang ingin menjadi peserta pemilu harus dipastikan adalah memang partai-partai yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, mestinya betul-betul penyelenggara pemilu kita mampu bekerja dengan cermat, teliti, dan patuh pada regulasi yang ada, sehingga yang lolos itu betul-betul memang yang mampu memenuhi persyaratan, bukan dari misalnya faktor kong kali kong, apalagi buah dari proses yang tidak profesional. Nah, itu yang harus ditekankan. Yang kedua, tentu konsekuensi logisnya, ketika pemilunya adalah pemilu serentak, lalu legislatif pusat dan daerah dibarengkan, ditambah lagi ada DPD dengan sistem yang multi-member distrik atau dalam satu distrik atau satu dapil itu diperebutkan banyak kursi, banyak partai, artinya menambah kompleksitas pemilihan, terutama bagi pemilih. Misalnya saja dampaknya secara faktual dan empirik, 2019 dari hasil pemilu DPR tercatat ada lebih dari 17.500.000 lebih surat suara yang invalid atau tidak sah, atau setara dengan 11,12% dari total angka pengguna hak pilih yang tidak bisa dihitung. Karena kenapa, Mas Jason? Cara memberikan suaranya itu invalid atau tidak sah atau salah gitu. Nah, artinya apa? Pemilih kita boleh, kalau berdasarkan penelitian kami, itu mengalami kebingungan. Betul. Satu, sudahlah fokusnya itu terkonsentrasi ke pilpres, benar nggak? Jadi orang itu atensinya karena memang lebih kecenderungannya secara alamiah. Ke capres-cawapres ya? Betul, secara kompetisi, dia akan lebih menyoroti individu yang dominan dan juga sedikit jumlahnya. Dan itu kan dari pemilu serentak pilpres ya, yang menawarkan sedikit orang tetapi menguasai pemberitaan misalnya. Itu, dan yang kedua, pemilu legislatif kita itu memang membingungkan. Tidak usah jauh-jauh. Saya kalau boleh tanya sama Mas Jason tahu nggak siapa yang kemarin dipilih di pemilu DPRD kabupaten, kota, atau provinsi? Pasti bingung kan? Karena banyak nama itu yang ada di tabel atau di kertas surat suara itu, Mbak. Betul. Nah, ada yang kadang-kadang karena dia tidak tahu, tapi dia paham filosofinya. Misalnya, kalau dia mendukung pencalekan perempuan dan keterwakilan perempuan, walaupun dia tidak kenal, dia akan memilih misal caleg perempuan di partai yang juga dia pilih. Misalnya dia punya kecenderungan memilih partai A. Maka ketika dia datang di TPS, oh saya pilih partai A, ya sudahlah kalau saya tidak kenal calegnya, yang penting tanda gambarnya saya coblos. Oke. Atau kemudian kalau dia mendukung pencalekan perempuan, oke, karena saya sukanya partai ini, maka saya dukung caleg perempuan dari partai ini. Tapi yang teredukasi baik seperti itu kan tidak banyak. Maksudnya dalam artian kalaupun banyak, tapi juga ada yang tidak teredukasi dengan pilihan-pilihan yang dia tahu bagaimana membuat pilihan itu menjadi berharga. Akhirnya ketika dia tidak tahu, misalnya dengan surat suara yang terlalu besar, dia bingung, asal coblos saja. Lalu yang kemudian asal coblosnya tidak memperhatikan tata cara bagaimana suara itu supaya sah. Akhirnya dia mencoblos di antara misal tembus antara partai satu dengan partai lain. Nah, hal-hal seperti itu, atau tembus antara caleg satu dengan caleg dua walaupun di partai lain. Tapi petugas KPPS-nya bingung menghitungnya. Ini surat suara sah atau tidak sah sih? Atau bagaimana? Kepada siapa kita harus berikan? Nah, itu kompleksitas teknis yang secara alamiah akan mengikuti ketika peserta pemilunya, dalam hal ini partai politiknya bertambah, artinya calegnya juga tambah banyak. Nah, dan itu membawa konsekuensi tantangan kita di dalam mengedukasi dan memberikan pendidikan kepada pemilih. Satu sisi kita ingin demokrasinya betul-betul inklusif, deliberatif gitu ya. Semua saluran politik itu terwadahi melalui partai. Tetapi di sisi lain, ternyata kita punya tantangan kompleksitas teknis yang justru itu juga bisa mengurangi kemurnian suara pemilih
karena kebingungan, karena tidak teredukasi. Jadi memang menantang sekali nih Mas. Memastikan bahwa proses, mekanisme dan teknis di lapangan ini berjalan dan teredukasi secara maksimal dan merata. Ini kemudian juga menjadi tantangan ketika nantinya jumlah partai politik yang lolos ini juga bertambah dibandingkan dengan pada tahun 2019. Tapi Mbak Titi, setelah misalnya diumumkan hari ini partai-partai yang lolos verifikasi administrasi, proses tahapan selanjutnya ini apa Pak? Baik untuk partai yang ada di parlemen maupun partai yang di non-parlemen. Kalau yang di non-parlemen kan nanti akan mengikuti proses verifikasi faktual. Nanti sampai tahapannya ke 14 Desember itu akan seperti apa Mbak? Oke. Kalau untuk partai yang parlemen itu kan otomatis dia kalau lolos verifikasi administrasi dia akan langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu. Meski penetapannya nanti tetap harus sama-sama di 14 Desember 2022. Officialnya ya. Jadi betul, karena kalau kita lihat tahapan di peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu penetapan partai politik peserta pemilu sekaligus nanti pengundian nomor urut itu akan dilakukan pada 14 Desember 2022. Nah, bagi partai politik yang non-parlemen, berarti selain dari 9 partai yang ada di DPR ya, itu akan mengikuti fase yang namanya verifikasi faktual. Jadi yang akan dicek faktualitasnya itu berarti kebenaran ya, apakah benar orang yang didaftarkan oleh partai politik sebagai pengurus yang pertama. Nah, pengurus ini berjenjang dari tingkat pusat. Nanti KPU biasanya akan mendatangi kantor dari DPP-DPP untuk mengecek kebenaran dari pengurusan dan juga kepemilikan kantor yang didaftarkan. Nah, yang pertama itu. Yang kedua di pengurus provinsi, sama prosedurnya juga akan dilakukan terhadap partai politik di kepengurusan provinsi. Lalu kepengurusan kabupaten kota juga faktual. Nah, yang kecamatan itu berbasis berkas saja begitu ya, tidak dilakukan faktualitas seperti di pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, yang berikut adalah kelompok pemeriksaan faktualitas atau kebenaran dari anggota, tapi menggunakan sampling. Jadi ada metode sampling yang kalau saya tidak salah Morgan and Craci ya, yang digunakan oleh KPU. Nah, itu ada metodenya di dalam menentukan sampel. Nah, ini yang akan dicek dari partai ini, misalnya diambil sampel, lalu KPU akan mendatangi. Betul tidak Anda anggota partai A, dan seterusnya. Dan itu fase pertama dari verifikasi faktual. Lalu ada fase verifikasi faktual perbaikan. Nah, ini yang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dari partai politik di dalam keterpenuhan persyaratan. Setelah itu baru yang akan diumumkan bersama-sama ya hasil verifikasi faktual sekaligus dilanjutkan dengan pengundian nomor urut begitu. Jadi nanti nomor urut itu akan menyesuaikan untuk 2024 tidak lagi sama dengan 2019. Meskipun sempat ada wacana ya, misalnya Ibu Megawati bilang nomor urut tuh sebaiknya nggak usah diubah-ubah lah, biar sama saja dengan yang sebelumnya. Tapi karena kita mengulangi proses sejak awal, dan di Undang-Undang Pemilu kita menyebutkan memang harus dilakukan pengundian nomor urut yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka untuk publik yang diselenggarakan oleh KPU RI. Nah, itu pada 14 Desember 2022. Oke, berarti kalau secara kesimpulan sementara ketika mereka ditetapkan hari ini untuk partai parlemen yang lolos, secara kemungkinan besar dia akan pasti nanti ditetapkan tanggal 14. Tapi kalau untuk yang non-parlemen masih ada potensi lolos dan tidak lolos karena harus mengikuti proses verifikasi secara faktual dan juga faktual perbaikan tadi sehingga nantinya bisa ditetapkan pada tanggal 14 Desember. Nah, Mbak Titi tadi juga menyinggung soal keterlibatan. Sama satu lagi, ya, silakan Mbak Titi. Dalam proses itu bisa saja ada yang dinyatakan tidak lolos lalu mengajukan upaya hukum yaitu berupa sengketa proses ke Bawaslu. Nah, kalau di Bawaslu tidak selesai, maka dia bisa melakukan upaya hukum terakhir yaitu sengketa proses tata usaha negara pemilu ke PT UN. Makanya di 2000, misalnya contoh ya, di 2019 waktu itu PBB tidak lolos dinyatakan oleh KPU, tapi oleh putusan Bawaslu dinyatakan memenuhi syarat. Nah, kemudian PKPI bersengketa di Bawaslu diputuskan tetap tidak memenuhi syarat, lalu upaya hukum ke PT UN Jakarta
dinyatakan lolos memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Jadi ada juga proses selain faktual tadi yang mungkin akan berujung kepada sengketa begitu. Kira-kira begitu tambahannya. Ada upaya-upaya hukum juga yang nantinya bisa dilakukan oleh parpol ketika memang dirasa dibutuhkan begitu ya, ketika menghadapi tantangan atau kendala di proses verifikasi faktual tersebut. Nah, Mbak Titi tadi sempat menyinggung juga soal keterlibatan atau keterwakilan perempuan di partai politik peserta pemilu tahun 2024. Kalau Mbak Titi melihat keterwakilan ini 30%, apakah benar-benar sudah teraplikasikan dengan merata, dengan baik begitu Mbak Titi? Sudah cukup idealkah? Iya, kalau keterwakilan perempuan itu dia bersifat compulsory atau wajib hanya di DPP. Jadi undang-undang pemilu kita hanya mengatur kewajiban untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di DPP. Untuk yang di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, statusnya memperhatikan. Tapi kan kita mendorong agar yang namanya memperhatikan itu kan berarti memberi atensi lebih, memberikan perhatian lebih. Nah, kalau kurang berarti kan tidak perhatian begitu. Selama ini partai politik berusaha untuk memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Tapi yang jadi tantangan besar, Mas Jason, sebenarnya adalah bagaimana komitmen keterwakilan perempuan itu dikawal sampai keterpilihan. Nah, posisi sekarang di DPR kita hanya satu fraksi yang keterpilihan legislatif perempuannya itu di atas 30%, yaitu fraksi Partai Nasdem. Yang lain itu masih kurang dari 30%. Sehingga rata-rata keterwakilan perempuan di DPR kita hari ini itu adalah berjumlah waktu hasil pemilu yang orisinil ya. Habis itu kan ada pergantian antar waktu. Nah, di 2019 itu mengantarkan 118 perempuan terpilih menjadi anggota legislatif dari total 575 kursi di DPR, atau setara dengan 20,5%. Dan sekarang posisinya karena ada PAW itu meningkat menjadi lebih dari 21%. Tetapi kan memang masih kurang dari harapan paling sedikit 30%. Kita berharap partai politik itu tidak berhenti hanya di kepengurusan dan juga di daftar caleg yang harus atau wajib memuat 30%, karena memang kalau tidak dimuat 30% perempuan di daftar caleg, itu membawa konsekuensi diskualifikasi serta pemilu di dapil tersebut, jadi per dapil begitu. Nah, tetapi harusnya tidak berhenti di situ, tapi bagaimana partai politik juga memberi insentif berupa pengawalan dalam keterpilihan. Jadi juga memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan caleg untuk terpilih. Karena kenapa? Kalau dari sisi modalitas, kita tahu lah ya, perempuan caleg itu kadang-kadang mayoritas memang punya keterbatasan lebih dibandingkan caleg yang laki-laki. Belum lagi dia berhadapan dengan beban ganda atau double burden yang harus dia lalui sebagai baik itu untuk peran domestik, peran publik, kan di masyarakat kita masih seperti itu. Belum lagi stigma yang di masyarakat kita masih meragukan kepemimpinan dan kiprah perempuan di ruang publik. Jadi memang ya dukungan dari institusi partai itu menjadi sangat penting karena masih banyak hambatan yang dihadapi oleh perempuan politik. Gitu. Baik, ini semoga juga menjadi catatan nantinya bagi partai-partai politik yang lolos nantinya ke tahapan untuk pemilu 2024 bahwa keterwakilan perempuan ini masih menjadi catatan ya Mbak ya, di DPR kita masih banyak fraksi yang di bawah 30%. Semoga stigma ini bisa nantinya perlahan bisa diperbaiki dan pastinya untuk partai politik kita juga masih menunggu nanti bagaimana proses hasil penetapan verifikasi administrasinya hari ini. Masih ada kemungkinan lolos dan tidak lolos, kita masih wait and see, masih dilihat. Tapi untuk officialnya resminya nantinya masih akan ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022 dan akan dilakukan juga pengocokan nomor urut partai politik. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, telah memberikan insight-nya dan informasinya kepada kami terkait dengan pemilu 2024 di program Money Traffic. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas Mbak Titi. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat buat semua. Pamit ya.